Kita akan kembali melanjutkan sekolah fikih muamalat. Sekarang kita berada pada serial yang ke-65. Masih seputar riba. Kita masih riba terkait dengan duyun dan nanti akan masuk pada pengantar riba baik, riba terkait dengan jual beli. Kita bahas bahasan terakhir di pembahasan riba duyun atau terkait dengan utang piutang, yaitu hadiah uang tunai dalam pembelian barang atau cashback. Ya, bisa dibaca, silakan. Hadiah uang tunai dalam pembelian barang atau cashback. Di antara cara pedagang untuk melariskan barang dagangannya yaitu dengan memberikan hadiah bagi setiap pembeli, terkadang dalam bentuk barang yang telah dibahas pada bab gharar, dan terkadang hadiahnya dalam bentuk uang tunai. Dengan iklan contoh, beli rumah 1 miliar dengan cara angsuran sekian per bulan, Anda mendapat hadiah uang tunai 100 juta. Ya, hadiah di sini dalam bentuk uang tunai. Tujuannya untuk melariskan dagangan. Ya, terus. Bagaimana syariat Islam menanggapi transaksi seperti ini? Bagaimana syariat Islam menanggapi hal seperti ini? Dr. Khalid Al-Musli dalam tesisnya, bisa baca. Dr. Khalid Al-Musli dalam tesisnya yang diajukan ke Fakultas Syariah Universitas Islam Muhammad bin Saud, Riyadh, Kerajaan Arab Saudi, dengan judul Al-Hawafiz At-Tijariyah At-Taswikiyah atau daya tarik dalam marketing, mengharamkan transaksi ini dan mengkategorikannya riba. Ya, namun kita lihat tanggapan selanjutnya lagi, terus. Karena sesungguhnya yang terjadi dalam ilustrasi di atas adalah menukar rumah ditambah uang tunai 100 juta rupiah dengan uang 1 miliar rupiah. Maka menukar 100 juta rupiah dengan 1 miliar rupiah merupakan riba fadl, yaitu menukar mata uang yang sama dengan nominal yang berbeda. Dan terkadang 100 juta rupiah diterima tunai dan 1 miliar dibayar dengan cara cicilan, maka yang terjadi juga riba nasiah, karena menukar uang disyaratkan serah terima fisiknya tunai. Dengan demikian terjadilah riba. Nah, terus akan tetapi pendapat yang terkuat dalam kasus ini, wallahu alam, bahwa cashback dibolehkan. Karena kasus ini dapat ditakhrij dengan permasalahan yang dijelaskan dahulu oleh para ahli fikih, dikenal dengan mud ajwa wa dirham bidirham. 1 mud kurma ajwa ditambah 1 dirham ditukar dengan 2 dirham. Jadi kesimpulannya cashback itu masih boleh sama dengan istilah mud ajwa wa dirham bi dirham. 1 mud kurma ajwa ditambah 1 dirham ditukar dengan 2 dirham. Ya, terus dalil bolehnya di bawah. Dan yang terkuat dalam kasus mud ajwa wa dirham bidirham, 1 mud kurma ajwa ditambah 1 dirham ditukar dengan 2 dirham, bahwa ini boleh. Pendapat ini merupakan mazhab Maliki dan didukung oleh Ibnu Taimiyah. Jadi jual beli itu boleh berdasarkan firman Allah, wa halallahu al-bai'ah. Allah itu menghalalkan jual beli. Dari pendapat ini bahwa ini adalah jual beli dan hukum asal jual beli itu boleh berdasarkan wa halallahu al-bai'ah wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah ayat 275.
Tadi itu kasusnya ya, kasus dalam cashback itu beli rumah 1 miliar dengan cara angsuran sekian per bulan. Anda mendapat hadiah uang tunai 100 juta. Baik. Sekarang hakikat jual rumah plus uang tunai. Hakikat jual rumah ditambah uang tunai 100 juta rupiah yang ditukar dengan uang 1 miliar rupiah adalah uang tunai 100 juta rupiah yang merupakan hadiah ditukar dengan uang tunai 100 juta rupiah yang merupakan sebagian dari harga dan rumah ditukar dengan uang tunai 900 juta rupiah. Ini adalah jual beli yang terpenuhi syarat beserta rukunnya, maka hukumnya boleh. Hakikat jual rumah plus uang tunai 100 juta rupiah itu ditukar dengan uang 1 miliar adalah uang tunai 100 juta rupiah yang merupakan hadiah ditukar dengan uang tunai 100 juta rupiah yang merupakan sebagian dari harga rumah. Jadi sejatinya itu harganya 900 juta rupiah. Ini adalah jual beli yang terpenuhi syarat beserta rukunnya, maka hukumnya itu boleh. Terus juga dalil dari pendapat ini bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ibta'a 'abdan wa lahu malun famaluhu lilladzi ba'ahu illa ayashtarital mubta'." Barang siapa yang menjual budak dan budak tersebut memiliki harta, maka hartanya milik penjual, kecuali pembeli mensyaratkan bahwa harta budak menjadi miliknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terus dalam hadis di atas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan untuk memisahkan antara budak dengan hartanya, padahal kemungkinan harta bawaan budak tersebut berbentuk emas atau perak, yang ketika ditukar dengan harga uang emas dan perak haruslah mengikuti kaidah sorof agar tidak terjadi riba baik. dalam hadis di atas, Nabi SAW tidak memerintahkan untuk memisahkan antara budak dengan hartanya. Padahal kemungkinan harta bawaan budak juga ada emas atau perak. Ya, yang ketika ditukar dengan harga uang emas dan perak, nah, terjadi sorof. Tapi kan yang tadi barangnya budak tadi itu kan ikutan. Terus ketiadaan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memisah antara budak dengan harta bawaannya dikarenakan status harta hanyalah sebagai pengikut, sedangkan tujuan objek jual beli adalah budak. Oleh karena itu, menjual rumah yang merupakan tujuan dari akad ditambah dengan uang tunai ditukar dengan uang tunai hukumnya boleh, karena uang tunai hadiah hanyalah sebagai pengikut dalam akad jual beli rumah dan bukan tujuan. Ya, dia berarti hadiah uang tunai hanyalah sebagai pengikut tabi. Bukan tujuan. Terus wallahu alam. Wallahu alam, pendapat kedua yang membolehkan pemberian hadiah dalam bentuk uang tunai atau cashback hukumnya boleh. Jadi hukum cashback di sini boleh. Sekarang kita masuk dalam pembahasan riba baik. Riba terkait jual beli. Kan sebelumnya kita sudah bahas riba ada dua macam. Yang kita sudah bahas selesai, berarti riba yang pertama riba duyun. Yang kedua adalah riba baik. Riba baik terkait dengan jual beli, nanti ada barter di situ dan seterusnya. Nanti ini terjadi pada komoditas ribawi atau barang ribawi. Baca. Sebagaimana yang pernah dijelaskan sebelumnya, bahwa riba terbagi dua, yaitu riba dain atau riba yang objeknya penambahan hutang, dan riba baik. Tentang riba dain telah dirinci pada pembahasan sebelumnya. Nah, sekarang akan dibahas tentang riba baik. Lihat definisi riba baik langsung. Riba baik yaitu riba yang objeknya adalah akad jual beli. Riba yang objeknya adalah akad jual beli. Ya, riba ini terbagi dua lagi. Riba ini terbagi dua. Satu, riba fadl yang menukar, yaitu menukar salah satu dari 6 jenis harta riba, emas, perak, kurma, gandum,
atau syair, gandum jenis murah, dan garam dengan yang sejenis dan ukuran berbeda. Misalnya, menukar 10 gram emas Singapura dengan 11 gram emas Jakarta. Ya. Menukar 1 kg kurma ajwa Madinah dengan 3 kg kurma Sukari. Ya. Yang kedua. 2. Riba nasi'ah. Menukar salah satu harta riba dengan harta riba lainnya yang sejenis atau berlainan jenis akan tetapi ilatnya sama, yaitu emas dan perak ilatnya alat tukar. Kurma, gandum, syair, dan garam ilatnya makanan pokok dan tahan lama dengan cara tidak tunai. Misalnya, menukar 10 gram emas Singapura dengan 10 gram emas Jakarta tidak tunai. Menukar 1 gram emas dengan 15 gram perak tidak tunai. Baik, lihat. Riba bai dibagi dua lagi. Ini riba bai ya. Ada yang namanya riba fadl. Ada kedua namanya riba nasi'ah. Ini riba karena penambahan. Ini riba karena penundaan. Fadl penambahan, nasi'ah penundaan. Nah, nanti ini seputar komoditas ribawi, nanti kita akan lihat. Jika ditukar yang sejenis, untuk riba fadl ini sejenis, dibuat salah satu lebih, maka terjadi riba fadl. Nah, jika ditukar sejenis atau mungkin masih satu ilah, satu kelompok, ya, tetapi tidak terpenuhi tunai, maka terjadi penundaan, maka masuk riba nasi'ah. Sekarang kita lihat dalil pokok tentang riba bai. Ya, sebentar kita bagi dulu. Riba bai ada dua, riba fadl, yang kedua riba nasi'ah. Riba fadl itu karena ada penambahan. Riba nasi'ah itu karena ada penundaan. Ya, sekarang kita lihat dalil tentang riba bai. Monggo. 1. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Adza bizahab wal fidda bil fidda wal bur bil bur wasyair bis syair wa tamr bil tamr wal milh bil milh mislan bi mislin sawaan bi sawain yadan bi yadin fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fa bi'u kaifa syi'tum idza kana yadan bi yadin. Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, dan syair ditukar dengan syair, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam, haruslah sama ukuran dan takarannya serta tunai. Apabila jenisnya berbeda, ukurannya juga boleh berbeda dengan syarat tunai. Hadis riwayat Muslim. Jadi ya, ada di sini 6 komoditi ribawi, emas, perak, gandum, syair, terus kurma, milh, garam. Ya, di sini kata Nabi SAW, kita perhatikan tekstual hadis. Emas ditukar emas. Terus ada perak ditukar perak. Pokoknya sejenis, maka syaratnya 2. Syaratnya 2 bila ditukar. Yaitu yang pertama, mislan bimislin sawaan bisawain, sama jumlahnya. Kemudian yang kedua, yadan biyadin. Yadan biyadin, tunai. Terus apabila jenisnya berbeda, namun masih dalam satu kelompok, itu misalnya emas dengan perak,
Syaratnya satu bila ditukar. Yaitu cukup yadan biyadin. Yadan biyadin. Tunai dalam majelis akad. Lihat ya. Kita bagi 6 kelompok. Coba penghapus ini misah. Penghapus. Lihat mereka. Lihat 6 komoditas ribawi ya. Ada emas, perak, gandum, syair, kurma, garam. Kalau emas dengan emas namanya satu jenis. Namun kalau emas perak ini satu ilat. Kita sebut satu ilat atau kelompok. Gandum, syair, kurma, garam juga sama. Satu ilat. Nah, ilatnya apa di sini? Kalau ini alat tukar. Kalau gandum, syair, kurma, garam itu makanan yang bisa ditakar atau ditimbang. Makanan yang bisa ditakar atau ditimbang. Dan perak itu alat tukar standar kekayaan kalau emas dan perak itu ya. Terus gandum, syair, garam, kurma itu masuk makanan yang bisa ditakar atau ditimbang. Maka nanti akan sama dengan kelompok ini yang punya sifat yang sama. Berarti mata uang masuk sini. Mata uang masuk sini. Makanan yang lainnya lagi yang bisa ditakar atau ditimbang masuk yang kelompok kedua. Jadi kita bagi 2 kelompok ya. Ini ada kelompok 1, ini ada kelompok 2. Oke. Terus ijma para ulama. Ijma para ulama, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa serah terima komoditi riba disyaratkan tunai dan disyaratkan sama ukurannya bila ditukar dengan komoditi yang sejenis. Dan bila berlainan jenis dan masih satu ilat, disyaratkan tunai saja berdasarkan sabda Nabi SAW di atas. Ijma ini dinukil oleh An-Nawawi. Ya, terus Ibnu Munzir berkata? Ibnu Munzir berkata, para ulama sepakat bahwa 2 orang yang sering menukar uang bila berpisah sebelum melakukan serah terima uangnya, maka transaksinya tidak sah. Nah, lihat.
Sekarang lebih jelasnya kita masuk kaidah riba bai. Ya, kita masuk kaidah riba bai untuk memahami 6 komoditas ribawi ini. Ya. Dalam tukar menukar 6 harta riba ada 3 kemungkinan yang terjadi. Ada 3 kemungkinan yang terjadi ya. Ada 3 kemungkinan yang terjadi. Nanti saya akan ikutkan di pembahasan ini. Ya, sekarang kita lihat ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, menukar harta riba dengan harta riba yang sejenis, seperti emas ditukar dengan emas dan kurma ditukar dengan kurma. Untuk keabsahan akad ini dibutuhkan 2 syarat. ya. 1. Ukuran keduanya harus sama. Berat jika satuan barang berdasarkan timbangan atau volume, jika satuan barangnya berupa liter haruslah sama. Ya, terus 2. Serah terima kedua barang harus tunai di majelis akad. Tidak boleh 10 gram emas Singapura diterima sekarang dan 10 gram emas Jakarta diserahkan besok. Ya. Jika syarat pertama tidak terpenuhi, akad ini dinamakan riba fadl. Dan jika syarat kedua tidak terpenuhi, akad ini dinamakan riba nasi'ah. Dan jika kedua syarat tidak terpenuhi, akad ini dinamakan riba fadl nasi'ah. Baik, lihat. Sekarang kita bahas yang saya hapus yang bawah, saya anggap sudah dicatat ya. Sekarang kita tukarkan yang sejenis. Emas ditukar dengan emas. Syaratnya 2. 1. Sama. Ya, jumlahnya. Yang kedua, yadan biyadin, tunai dalam majelis akad. Ya, tunai dalam majelis akad. Nah, di sini jika jumlahnya tidak sama, maka masuk dalam riba fadl. Jika tidak tunai berarti ada yang tertunda. Masuk dalam riba nasi'ah. Nah, jika dua-duanya tidak terpenuhi, sudah jumlahnya tidak sama, terus juga telat, ketika dibarter emas dengan emas, walaupun sini beda kualitas ya, maka terjadi 2 riba sekaligus, riba fadl dan riba nasi'ah. Terus yang kedua, menukar harta riba dengan harta riba yang tidak sejenis tapi satu ilat, seperti menukar kurma dengan gandum, menukar emas dengan perak. Untuk keabsahan akad ini dibutuhkan 1 syarat saja, yaitu serah terima kedua barang harus tunai dan tidak disyaratkan ukurannya sama. ya terus. Menukar 1 gram emas dengan 20 gram perak boleh dengan syarat harus tunai, yaitu barang diserah terimakan di majelis akad. Dan tidak boleh menukar 1 gram emas diterima sekarang dan 20 gram perak diserahkan pada keesokan harinya. Akad ini disebut riba nasi'ah. Begitu juga boleh menukar 10 kg gandum dengan 5 kg kurma tunai, barang diserah terimakan di majelis akad. Dan tidak boleh menukar 10 kg gandum diterima sekarang dan 5 kg kurma diserahkan pada keesokan harinya. Akad ini disebut riba nasi'ah. Nah, sekarang itu tadi emas dengan emas ya. Sekarang masih satu kelompok tapi berbeda jenis. Ini emas ditukar dengan perak. Ya, lihat ya, emas ditukar dengan perak.
atau emas kita ingin tukar dengan uang alias beli emas, maka syaratnya cuma satu, tunai ya dan biyadin. Berarti kalau terjadi penundaan, maka terjadi dalam riba nasi'ah. Jika ada penundaan, emasnya sekarang, uangnya besok, atau uangnya sekarang, emasnya besok, atau emasnya ditukar sekarang, peraknya besok, penundaan, berarti riba nasi'ah. Jumlah tidak sama, ya memang barangnya berbeda, maka tentu jumlah tidak sama. Terus, yang ketiga, menukar harta riba dengan harta riba yang tidak sejenis dan tidak satu ilat, seperti menukar kurma dengan emas. Dalam akad ini tidak ada persyaratan harus sama ukurannya dan juga tidak disyaratkan tunai. Maka boleh menukar 1 gram emas dengan 10 kg kurma tidak tunai, dengan cara uang emas diserahkan di majelis akad dan kurma diserahkan pada keesokan harinya, berdasarkan hadis Nabi, "Ishtara min yahudiyin ta'aman ila ajalin wa rohannahu dir'ahu." Rasulullah membeli makanan dengan cara tidak tunai dari seorang Yahudi dan menggadaikan baju besi beliau kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Baik. Yang ketiga ini sekarang tidak satu kelompok, tidak sejenis, tidak satu kelompok. Berarti misalnya emas ditukar dengan beras. Kalau kelompok kedua itu kan tadi makanan yang bisa ditukar atau timbang ya. Emas ditukar dengan beras. Atau sini ada uang ditukar dengan beras. Maka di sini tidak ada syarat. Berarti di sini boleh beda jumlah, boleh juga beda jenis. Maaf, boleh beda jumlah, beda jumlah, terus boleh tertunda. Boleh beda jumlah, boleh tertunda. Nah, itu kaidah tentang riba bai. Jadi untuk memahami ini, pahami 6 barang itu dulu, 6 komoditi dulu. Ya, komoditas itu ada emas, perak, ini satu kelompok, terus gandum, syair, kurma, garam, ini kelompok kedua. Ya, kemudian ingin ditukar, lihat dulu. Ini yang satu kelompok tadi sudah dibagi ya, jadi ada 2 kelompok ya. Jika sejenis maka syaratnya 2 jika ingin ditukar, yaitu mislan bimislin, sama. Kemudian yang kedua ya dan biyadin, tunai. Adapun jika berbeda jenis, masih satu kelompok, masih satu ilat, ilatnya sama-sama alat tukar, uang ditukar dengan emas, maka syaratnya cuma 1, ya dan biyadin. Sehingga kesimpulannya, kalau kita itu jual emas secara online bagaimana? Nah, tidak memenuhi syarat ya dan biyadin. Karena ada yang tertunda. Kemudian, yang ketiga, jika sekarang beda jenis, beda kelompok, uang ditukar dengan makanan. Alias beli makanan, beli beras, beli kurma dengan uang, maka itu boleh tertunda. Walaupun masuk komunitas ribawi tapi sudah beda kelompok, beda ilat. Sehingga tidak masalah untuk barter atau untuk pembelian ya makanan-makanan tadi dengan menggunakan uang. Semoga dipahami untuk pembahasan ini. Insya Allah akan diterapkan lagi komoditas ribawi tadi itu dibagi. Kita sudah bagi jadi 2 kelompok, penjelasan lengkapnya insya Allah pada pertemuan besok pagi biiznillah. Demikian ya untuk sekolah fikih muamalat ke-65 ini.
Monggo jika ada yang mau bertanya dari pemirsa sekalian, kami persilahkan. Baik, silakan untuk pertanyaan, monggo. Nah, Ustaz, Bapak Sigit Aruntara, silakan dibuka mic-nya. Baik, kita lanjut dulu ke Bapak Ramadan Lamadi, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pak Sigit dulu aja nggak apa-apa. Pak Sigit monggo. Tinggal atas minta penjelasan yang lebih rinci tentang penukaran emas dan emas atau perak dan perak soal jumlah. Jumlah itu dalam artian jumlah beratnya harus sama atau jumlah karatnya harus sama atau yang bagaimana? Dalam sisi jumlah bukan karatnya. Kalau karat menunjukkan kualitas. Tapi jumlah timbangannya, kalau emas kan pakai standar timbangan, gram. Berarti dalam jumlah gramnya. Karatnya di sini tidak diperhatikan, Pak Sigit. Ada emas ini 24 karat. Ini 20 karatan misalnya, 20 karat tuh. Ini ditukar tetap syaratnya itu. Yadan biyadin. Yang kedua, mislan bimislin. Ini tidak diperhatikan ini. Berisiko barang ribawi kayak gitu. Nanti ada alasannya, kita akan jelaskan pertemuan berikut. Gitu. Iya. Jadi sama dengan beras, Pak Sigit. Beras komoditas ribawi ya. Maka beras yang kualitas bagus dengan kualitas jelek tidak diperhatikan. Ini beras apa jenisnya? Rojo lele mau tukar dengan beras yang elek, beras dari mana gitu? Raskin. Nah, itu tidak diperhatikan. Yang jelas kalau ini dibarter langsung, ingat barternya langsung. Maka syaratnya dua tadi. Ya dan biadin mislan bimislin. Berarti itu nanti solusinya seperti yang kurma itu ya, tak? Solusinya gimana itu? Yang para sahabat beli kurma jelek untuk dapat kurma baik gitu ya. Terus nanti yang jelek dijual, terus baru dari hasil jualnya ini beli kurma yang bagus. Iya, tak. Ya, sebentar, Wa iyakum. Baik, berikutnya. Nah, Bapak Ramadan Lamadi, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya Ustadz, kalau kita tukar tambah emas dengan uang itu gimana Ustadz? Apakah boleh? Gimana tukar? Tukar tambah emas Ustadz. Nah, tukarnya langsung nggak? Uang tunai langsung Ustadz. Beli emas berarti? Iya, tapi tidak Ustadz, tukar tambah emas Ustadz. Oh, tukar tambah emas kan? Berarti emas berapa dengan emas berapa? Kan biasanya gini toh. Emas 1 gram dengan emas 5 gram, tapi tukar tambahnya itu dengan tunai Ustadz. Iya, masalahnya gini. Emas dengan emas tuh ditukar? Iya Ustadz. Nanti ada kurangnya baru nanti tambah uang di sini. Iya. Nah, gitu kan? Iya Ustadz. Nah, karena ada barter emas dengan emas terus ada yang berlebih di sini, tetap tidak boleh. Harus gini dulu, ini dijual dulu, jual, dapat uang, uangnya digunakan untuk beli emas. Jadi kalau gini Ustadz, kalau
Misalkan emasnya 1 gram, mau ditukar tambah dengan emas yang 5 gram, tapi ditambah dengan uang mungkin misalkan harga 4 gram itu misalkan 1 juta sekian lah Ustadz, ditambah untuk apa, bisa beli emas yang baru gitu Ustadz. Iya, soalnya tadi kan sudah 1 gram ditukar dengan berapa gram? Misalkan 5 gram gitu. Nah, sudah terjadi, sudah berlebih, nggak boleh kalau ditukar langsung. Nah, Ustadz. Iya. Jazakallah. Harus jual dulu, dapat uang, baru beli emas baru. Baik. Nah, Ustadz. Berikutnya lagi, yang ketiga silakan. Nah, Ibu Rika Umarista, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ya. bagaimana hukum menukar voucher dengan uang tunai Ustaz? Misalnya, Ana mendapatkan voucher 700.000. Karena lama tidak dipakai, Ana jual dengan uang tunai tapi di bawah 700.000. Apakah itu boleh Ustaz? Kan voucher itu sebenarnya suatu nilai ya. Suatu nilai itu bukan ini. Seperti kita nganggap seperti pulsa lah Bu gampangannya. Ibu beli pulsa itu 10.500 misalnya ya. Cuma dapat 10.000. Jadi itu sudah bukan lagi uang di situ ketika bentuk. Kemudian kalau mau diuangkan bisa jadi lebih tinggi, bisa jadi lebih rendah. Maka sah-sah saja seperti itu, dibolehkan. Oh, alhamdulillah. Ana takut Ustaz karena beberapa kali ada orang gitu misalnya pas di mall gitu, Bu, voucher saya nggak dipakai, saya jual ke ibu segini. Karena saya takut riba jadi saya tolak Ustaz. Enggak, Bertanya sudah beda, sudah beda ya. Ibu nggak lagi menjual uang tunai, ibu lagi jual voucher. Oh baik Ustaz. Ya. Bagaimana hukum dengan gadai Ustaz? Apakah kita misalnya kita menggadaikan satu barang kepada seseorang, Ya. Jika waktu sudah habis, batasnya itu yang menentukan kesepakatan atau salah satu pihak Ustaz. Harusnya yang kesepakatan. Untuk barang itu bisa diambil sama yang memberi gadaian Ustaz. Kesepakatan. Dengan kesepakatan Bu. Berarti dijual dulu baru uangnya dikasih penggadai. Kalau misalnya misalnya utangnya belum lunas ya. Nah, Iya, jual dulu barang gadainya, kemudian uang yang dihasilkan dikasih untuk melunasi utang tadi. tidak boleh ada keuntungan di situ ya Ustaz. Utangnya dibayar sesuai dengan utang yang ada, gak boleh berlebih dibayar utang tersebut. Oh, nah Ustaz. Alhamdulillah, syukran Ustaz. Iya, Assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus berikutnya satu lagi sebelum ke chat, monggo. Nah, Ibu Dian Indriati, silakan dibuka mic-nya. Baik, kita lanjut dulu ke Ibu Maiti Kamelia, silakan dibuka mic. Oh, Ibu Dian. Ustaz ya, Ustaz, sekarang kan lagi marak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagi marak apa Bu? Lagi marak penjualan emas itu ya. Online ya? Iya. Iya. Nah sebenarnya Ana nggak paham sih sistemnya gimana. Cuman pernah ada yang nawarin kalau ibu beli yang kecil-kecil, misalnya 0,1 gram. Iya. Dengan merek X misalnya, Iya. nanti kalau sudah terkumpul 10 keping bisa ditukarkan langsung dengan yang 1 gram antam gitu misalnya. Jadi kalau yang seperti ini boleh nggak Ustadz? Emasnya Ibu pegang nggak? Emasnya pegang, jadi misalnya Ana udah punya 10 keping gitu yang 0,1 kecil gitu. Nah boleh langsung ditukar dengan 1 gram gitu dengan merek yang lain gitu. Ketika terjadi jual beli emas tadi, tunai kan dalam majelis zakat? Oh iya insya Allah, jadi saya punya, beliaunya punya gitu, jadi sama-sama punya. Ditukar? Nggak ada yang tertunda? Ini bukan online ya Bu ya? Kan ya. Kalau online masalah, nggak boleh. Oh iya, jadi langsung tatap muka gitu Ustadz, Iya. jadi langsung gitu. Iya betul. Ya jadi boleh Ustadz. Kalau tatap muka langsung boleh, langsung ada emas Ibu, ada
uang ya ditukar dengan uang langsung ya yadan biyadin berarti. Oh gitu, walaupun jenisnya beda ya, misalnya punya saya merek X, yang punya merek X ditukar dengan misalnya merek yang terbaru sekarang ditukar dengan gramnya sama nggak? sama Ustaz. 1 gram dengan 1 gram. Nah, Kalau terjadi seperti itu boleh. oh boleh. Ya, kalau karena beda merek tadi, beda jenis, maaf bukan beda jenis, beda kualitas, lantas salah satu ditambah, berarti riba fadl. Oh gitu, jadi tetap aja harus sama itunya walaupun Iya. kualitasnya. Iya, walaupun kualitasnya berbeda. Resiko kalau jual beli emas kayak begitu. Oh gitu. Ustadz, kalau misalnya beliau promosi gitu dengan konfirmasi sebelum transfer atau koordinasi untuk teknis transaksi yadan biyadin. Itu maksudnya gimana ya Ustadz? Jadi beliau jual emas, nah tapi sistem transfer gitu. Emasnya kapan datangnya? Nah nggak paham Ustadz. Nah, itu nggak boleh. Dia bilang yadan biyadin, tapi yadan biyadin itu maksudnya ada emas, ada uang. Oh, harusnya tatap muka itu ya Ustadz Iya. ya? Tots by tots, pokoknya ketemu ini, tukar nih. Oh, jadi sebenarnya kalau sistem transfer gitu itu sebenarnya bukan tatap muka ya Ustadz, ya nggak boleh. Nah, kecuali transfer gini, digesek di tempat itu, emasnya juga ada di situ. Ada kan tinggal gesek aja dengan ATM, emasnya ada ini. Maka uang langsung berpindah ke rekening si penjual emas. Boleh. Oh, jadi dalam artian misalnya kita beli emas di toko emas tapi dengan kartu debit. Boleh. Oh, iya. Ustadz, sebentar lagi boleh nggak marketer? Misalnya anak marketer gitu ya, tapi barang lain gitu, bukan barang ribawi. Jadi di luar ini topik boleh Ustadz? Iya, terus. Nah, misalnya anak marketer barang di Bali gitu, bukan barang ribawi. Nah, jadi anak marketer, anak tidak punya barang, jadi anak dikasih fee dari supplier anak gitu, teman anak di Bali gitu. Tapi teman anak di Bali nggak mau repot nerima transferan dari customer anak. Iya. Jadi customer anak silakan aja transfer ke anak. Nah, nanti anak transfer ke supplier itu sejumlah uang setelah dipotong dengan untuk fee anak gitu Ustadz. Kasus seperti itu boleh nggak Ustadz? Nanti barangnya langsung dikirim dari supplier anak di Bali. Dropshipper berarti Bu. Oh. Iya kan? Boleh, asalkan punya ikatan kerjasama. Oh, boleh Ustadz? Boleh. Coba saya terangkan. Ya, nah. Ini kan misalnya konsumen ya, tanya ke ibu, gitu kan? Ibu punya barang nggak? Nggak punya. Nggak punya. Ada di supplier kan? Ya. Supplier langsung nanti kirim ya ketika terjadi pemesanan toh. Nah, ibu di sini ini calo berarti marketer. Nggak masalah. Yang penting dengan pihak supplier sudah ada kerjasama. Oh gitu. Walaupun nanti customer transfernya ke anak dulu gitu Ustaz. Iya, nggak masalah kan sudah ada kerjasama. Oh gitu. Alhamdulillah. Iya. Iya. Insya Allah jelas Ustaz. Terus ya. Jazakallah khair Ustaz. Barakallah. Baik. Bisa baca di chat Bu, bisa baca satu dulu. Nah, Bismillah, izin bertanya Ustaz, apa hukumnya membeli uang kuno dengan harga yang lebih tinggi dari nominal yang sebenarnya dari uang kuno tersebut? Nah, tergantung uang kuno tadi masih berlaku enggak. Kalau tidak berlaku maka dianggap seperti barang yang tidak berfungsi sebagai alat tukar lagi. Misalnya ada uang kuno dulu ya 5 sen. Sekarang tidak berlaku lagi itu, nggak bisa dipakai lagi. Tapi karena ini barang kuno difungsikan seperti barang kuno. Jadi jual beli barang kuno, bukan jual beli 5 sen tadi. Maka seperti itu tidak masalah. Wallahu a'lam. Terus satu lagi dari chat. Bismillah, izin bertanya Ustadz, mohon dijelaskan tentang adaan dan kodoan karena anak terlambat gabung di Zoom karena baca zikir pagi petang dulu. Adaan dan kodoan itu kajian kemarin berarti. Hari Ahad itu. Adaan itu kerjakan sholat tepat waktu pada waktunya. Kodoan itu kerjakan sholat
di luar dari waktunya. Misalnya orang bangun subuh jam 7, maka itu namanya sholat qadhaan. Bisa nanti lihat di video Ahad pagi ya di channel Rumah TV. Baik, sebentar saya suruh baca dulu lewat WhatsApp, monggo. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana cara tukar-menukar beras dengan beda kualitas bagus dengan beras kualitas jelek agar tidak terjadi riba? Nah, maka beras yang jelek dijual dulu, kemudian beli beras yang bagus. Dapat uang, beli beras yang bagus. Terus. Mau nanya Ustadz, bagaimana hukumnya menerima uang sisa hasil usaha atau SHU dari koperasi sekolah yang pembagiannya setiap 1 tahun sekali? Apakah boleh diterima dan dimanfaatkan? Tergantung koperasi itu koperasi usaha, murni usaha seperti ada toko di situ ataukah ada simpan pinjam. Kalau ada simpan pinjam, terus ada keuntungan ketika ada yang meminjam, terus yang keuntungan-keuntungan ini dikumpulkan nanti jadi SHU di akhir tahun, maka statusnya riba. Satu lagi. Izin bertanya Ustadz, apakah berdosa bila bekerja di perusahaan toko online yang ada unsur maksiat seperti barang yang mengandung maksiat yang dijual penjual namun bekerja sebagai desainer? Kalau desainernya tidak mempromokan yang jual beli bermasalah tadi, tidak masalah. Ya, namun kalau desainer ini dia disuruh desain misalnya foto wanita tanpa jilbab gitu, dia desain, dia buat bagus untuk tujuan marketing, maka seperti ini tidak dibolehkan. Dia bisa mikir-mikir untuk menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Satu lagi. Ustadz izin bertanya, dulu saya beli cincin nikah di sebuah store. Awalnya mau datang langsung ke store-nya karena mau mengukur cincinnya juga. Namun karena jarak store yang jauh dan karena pandemi, akhirnya kami membeli secara store online-nya. Qadarullah, kemarin saya baru tahu jika tidak boleh membeli emas secara non-tunai. Apa yang harus saya lakukan terhadap cincin nikah saya, Ustaz? Kalau sudah terjadi ya sudah, nggak bisa di ini lagi. Ya, bertobat pada Allah. Namun kalau belum terjadi, maka seperti itu tidak boleh. Wallahu a'lam. Baik, kembali lagi ke Zoom, silakan. Baik, Ibu Meiti Kamalia, silakan membuka mic-nya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Ustadz, izin bertanya ini, sebetulnya suami cuman malu katanya mau nanya. Ya. Ini Ustadz, kalau misalnya tadi menggadaikan motor ataupun sawah gitu Ustadz, itu kita tidak boleh memanfaatkan motor atau sawahnya digarap, itu nggak boleh Ustadz? Nggak boleh, riba Bu. Barang gadai kan? Ya. Barang gadai kan? Iya. Nggak iya, boleh. Ustadz. Nggak boleh. Tapi kalau misalnya yang menggadaikannya katanya ikhlas gitu Ustadz, misalnya tidak dipandang ikhlas Bu. Suatu yang salah tidak bisa karena ridho atau ikhlas itu jadi halal, nggak bisa. Nah, Ustadz, gini satu lagi Ustadz, Ya. kalau misalnya jual beli emas yang tadi, misalnya gini, saya punya emas 3 gram misalnya, rusak atau modelnya sudah bosan Ustadz, kemudian datanglah ke toko emas langganan, kemudian saya mau ganti model, kemudian dapat yang 5 gram gitu. Nah itu transaksi yang dibolehkannya yang seperti gimana dulu Ustadz? Jual dulu emas yang lama. Jual, terima uangnya dulu gitu atau gimana Ustaz? Bisa dengan cara pencatatan juga bisa. Di nota dia bilang ini sudah penukarannya, ibu emas yang lama ini dijual dapat 5 juta. 5 juta tercatat. Nah, 5 juta lagi ibu pakai untuk beli baru. Oh, tapi boleh pada hari yang sama ya Ustaz? Anda pernah dengar katanya tidak boleh pada hari yang sama. Enggak, masih boleh. Masih boleh. Oh, masih boleh. Oh, hanya ada pencatatan dulu bahwa barang yang lama itu dinilai sekian gitu, walaupun tidak keluar uang dulu gitu Ustaz ya? Iya, betul. Oh, satu lagi Ustaz gini, kalau misalnya dulu waktu pas Anda masih bekerja di lembaga ribawi Ustaz, kan pernah mengumpulkan beberapa barang emas gitu. Sekarang barang emas itu masih ada. Itu gimana, boleh dimanfaatkan atau gimana Ustaz? Atau dijual atau gimana Ustaz? Barangnya apa Bu? Ibu dapat apa dulu bekerja? Emas. Terus? Ya, kayak misalnya emas itu misalnya
10 tahun bekerja itu dapat emasnya sekian, 15 tahun bekerja dapat emasnya berapa gram gitu. Nah, emas itu boleh anak jual atau harus gimana Ustaz? Karena itu kan dari lembaga ribawi, misalnya dari bank tertentu nih, apresiasi kepada karyawan yang sudah bekerja sekian lama gitu loh Ustaz. Kalau tidak dimanfaatkan lebih aman. Jadi gimana Ustaz? Maksudnya Kecuali boleh dijual atau gimana? iya, makanya kemarin saya jawab, kecuali kalau ibu memang miskin, tidak bisa ada penghasilan lain selain dari itu, baru boleh manfaatkan. Oh, tapi kalau misalnya bukannya nggak butuh, ya diamkan saja si emas itu gitu ya Ustaz ya. Iya. Kalau Atau sebaliknya untuk disalurkan untuk ke fasilitas sosial, bantu saudara yang terlilit utang bisa. oh boleh dijual dulu gitu untuk Ya membantu bisa juga, misalnya yang ada penting untuk tujuan sosial. oh bukan dipakai Bukan untuk dipakai keluarga pribadi, pribadi. nggak boleh. Oh, anak Ustaz. Terus kalau gini Ustaz, perusahaan memberikan biasanya emas itu tiap tahun kan biasanya bentuk emas. Karena harga emas itu sekarang fluktuatif ya Ustaz. Diberikannya itu dalam bentuk uang, ditransfer ke rekening gitu gimana Ustaz? Masih boleh kah Ustaz? Emas fluktuatif terus. Jadi biasanya gini, perusahaan yang seperti tadi, karyawan tuh sudah puluhan tahun bekerja. Misalnya udah 10 tahun dapat katakanlah 10 gram emas. Karena harga emas sekarang ini sedang naik turun ya Ustadz. Jadi biasanya perusahaan itu memberikan dalam bentuk perhiasannya seberat 10 gram misalnya Ustadz. Tapi ternyata karena harga emasnya sedang turun naik, jadi diberikannya dalam bentuknya natura atau uang ke rekening karyawan itu gitu Ustadz. Gimana ya? Iya, terserah dari si perusahaan, karena cuma hadiah. Oh, masih boleh Ustadz ya? Iya. Nah, Ustadz, jelas Ustadz, Iya. syukron, jazakallah. Ya, baik, satu lagi dari Resen di Zoom, monggo. Nah, Ummu Azarsri, silakan dibuka mic-nya. Nah, syukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Nah, izin bertanya Ustaz, begini Ustaz, kalau kita mau mempergunakan voucher ya, tapi voucher itu khusus untuk belanja di toko itu gitu Ustaz, karena fasilitas yang kita dapatkan. Misalnya gini, kita menginap nih di hotel A ya. Nah, setelah kita menginap itu kan check-in biasa, kemudian kita dapat voucher potongan di dalam hotel itu kan ada toko oleh-oleh gitu ya. Iya. Nah, tapi ada syarat untuk ketentuan belanja minimal Ustaz, gimana itu? Boleh-boleh saja. Oh, boleh-boleh saja ya? Iya. Ya, kurang Ustaz. Oh, kemudian satu lagi, Mak. Kalau misalnya kita mau pinjam uang ke si A, kemudian si A malah ngasih emas, tapi nanti dikembalikannya harus dalam bentuk emas lagi, itu tidak boleh Ustaz. Pinjamnya apa coba, Bu? Pinjamnya uang, kita niatnya minjem uang, tapi yang ngasih pinjam itu malah ngasih kita emas misalnya gitu. Ibu mau pinjam uang, tapi dia bilang nggak ada, saya punya emas saja gitu ya? Iya, kayak gitu ya. Ya sudah, kembalikan emas. Kembalikan emas ya, Ustaz. Berarti masih boleh ya? Seperti itu. Masih boleh, jadi misalnya, itu strategi Bu untuk menjaga nilai uang supaya nggak turun. Jadi dia nggak mau rugi lah, gitu. Dia jaga sudah. Saya nggak mau pinjamkan kamu uang, maaf. Saya mau tapi ini ada emas saya ini. Ini emas saya 2 gram, pakai tuh silakan. Besok kembalikan lagi emas ini 2 gram. Oh iya, yang nggak boleh mungkin jadi lebih ya, jadi 2,5. Gitu. Atau yang tidak boleh, bukan pinjamkan emas, namun pinjamkan uang, tapi dia sandarkan dengan nilai emas, nggak boleh. Oh, nah. Ya, insya Allah jelas Ustaz. Iya. Ya, syukur Mas Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu lagi dari Resen. Nah, Ibu Dewi Wahyuni, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bagaimana hukum bekerja di bidang perdagangan, di mana sistem pembayaran tersebut itu ada cash sama kredit, dan kreditnya itu harganya lebih tinggi. Misalkan sebulan kreditnya, 2 bulan itu beda-beda harganya. Jadi lebih tinggi harganya. Itu bagaimana Ustaz? Termasuk riba atau enggak? Ini apa yang kredit ini? Bank atau? Barang daging gitu sih Ustaz.
Berarti barangnya sudah dimiliki toh, terus dijualnya Iya. kredit. Boleh nyicil. Nyicilnya ke mana? Ke tempat itu juga? Iya, nyicilnya kita itu bekerja di perusahaan daging ini Ustadz gitu. Terus kan ada customer tuh. Nah, itu tuh kita jual harganya beda-beda setiap yang cash sama kredit. Kredit jumlah selama kreditnya sebulan, 2 bulan itu juga beda-beda harganya. Itu bagaimana Ustadz? Dia ambil yang mana? Nanti kan ada pedagang yang ambil, saya kredit 1 bulan gitu. Iya. Ada juga saya kalau kredit misalkan 2 bulan. Nah, itu beda-beda. asalkan tidak terjadi kalau telat dari misalnya bila dia tetapkan saya 2 bulan, tapi kalau telat nanti ada denda, nggak boleh. Oh, nah. Ada penalti, tidak boleh. Jadi konsekuensinya satu harga. Milih 1 bulan berarti satu harga itu saja. Milih 2 bulan berarti harga itu saja. Milih 3 bulan harga itu saja. Nggak boleh bertambah. Oh, nah. Ya. Oh, iya. Jazakallahu khair Ustadz. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Terus satu lagi lewat resen, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Ya Ustadz, izin bertanya mengenai e-wallet, Kopo, GoPay atau Shopee Paylater itu kan termasuk riba ya Ustadz. Nah, Termasuk riba jika enggak, termasuk ada riba jika ada promonya. promo dimanfaatin, iya. Terus Ya, nah, Ana kan di kantor Ana sedang ada promo. Promonya itu cashback 100% menggunakan kartu kredit atau debit tertentu. Nah, Ana itu tugasnya di kantor sebagai yang memberi info ke customer bahwa sedang ada promo itu. Nah, itu gimana ya Ustadz? Apakah Ana termasuk tolong-menolong kepada keburukan? Ibu kerja di mana tadi? Di kantor yang sedang ada promo itu, sedang ada promo cashback tadi itu Ustadz. Tapi kan bukan pekerjaannya ngurus-ngurus promo terus. Iya, promonya bukan, tugas kerjanya bukan ngurus promo terus, promonya macam-macam, ada yang buy one get one. Nah, saat ini sedang ada promonya, itu syaratnya pembayaran menggunakan debit dan kartu kredit kalau mau dapat cashback. Gitu, Ustaz. Menggunakan apa tadi? Kan apa yang digunakan tadi untuk bayar kalau yang terakhir tadi disebut? Kartu kredit atau kartu debit bank tertentu. Baru dapat diskon. Kalau tidak pakai itu berarti tidak. Iya, gitu. Kalau dia pakai Pokoknya kartu sedang kredit, itu. kalau kartu kredit dia tidak kena untuk transaksinya, ini perusahaan nggak kena masalah. Tapi kalau kartu debit berarti pemanfaatan saldo, terus dapat promo di situ kan? Nah, itu ada masalah di situ. Bagi si nasabah. Kalau kredit cuma utang aja dia, tapi dia punya transaksi yang lain yang masalah. Saya itu termasuk tolong menolong kepada keburukan. Yang jelas itu dalam transaksi ini tolong dalam keburukan. Tapi ini jadi pekerjaan pokok gitu, apa bukan? Kamu terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Baik, berikutnya silakan. Bisa dihabiskan dulu yang di resen, monggo. Baik. Mana? Bapak Bambang Amulwiki, silakan Ibu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Afwan Ustaz, ingin bertanya, tapi di luar tema. Ya. Mengenai pembagian waris dan hibah. Ya. Umi Ana tempo hari menulis surat bahwa Umi Ana mau membagikan warisan. Ada satu rumah peninggalan ayah, kemudian ada 3 unit kontrakan, bilangnya itu uang dari memang Umi Ana sendiri atas kepemilikan dari hasil dari pembagian waris dari kakek Ana, dari Umi. Nah, Umi Ana
Ana membagikan rumah yang diwariskan dari ayah Ana untuk kedua kakak Ana perempuan. Kemudian 3 unit kontrakan itu dibagi untuk Ana 1, untuk kakak Ana 1, kemudian yang 1 untuk cucunya Umi Ana. Mohon penjelasan Ustadz mengenai pembagian waris tersebut, apakah sudah sesuai syar'i? Terima kasih Ustaz, jazakallah khair. Baik, sebentar, jangan dulu putus. Itu sudah meninggal apa belum? Afwan Ustaz, ayah Ana sudah meninggal, tapi Umi Ana masih ada Ustaz. Berarti itu mau bagi harta waris dari peninggalan ayah atau nanti dari miliknya ibu? Keduanya Ustaz. Jadi Umi Ana mau bagi rumah untuk kakak Ana yang perempuan. Jadi dibagi 2 untuk rumah itu, tapi untuk kontrakan mau dihibahkan ke cucunya 1 unit, buat Ana 1 unit, untuk kakak laki-laki Ana 1 unit. Begitu Ustaz. Jadi kan harta waris dulu dari ayah itu ada, terus sekarang ini mau ngurus punya ibu juga. Halo? Nah, Ustaz. Tapi kan ibu belum meninggal, maka tidak bisa disebut waris. Nah, Ustaz. Halo? Afwan, berarti tidak boleh dibagi dulu ya Ustaz ya? Ini saya cuma sekedar kasih teori ya, tapi jangan diterapkan dulu kalau tidak lihat kondisi orang tua ya. Saya cuma kasih teori. Karena teori ini kalau mau diterapkan nanti agak membuat orang tua tersinggung gitu loh. Maka nanti timbang-timbang baik-baik. Nanti tolong perhatikan antara teori dengan apa yang mesti disampaikan pada orang tua. Kalau itu peninggalan ayah, ngurus dulu peninggalan ayah saja dulu. Ibu nggak usah diurus untuk harta peninggalan beliau. Cuma harta peninggalan ayah saja yang dari dulu ketika ayah meninggal belum dibagi. Yang belum dibagi ketika ayah meninggal. Gitu ya. Nah, itu dulu yang diurus. Nah, pembagiannya tadi, anak ada berapa? Ada 4 Ustaz. Laki-laki berapa? 4 kakak laki-laki 1, kakak perempuan 2. Laki-laki berapa, perempuan berapa? Laki-laki 2, perempuan 2. Berarti laki-laki nanti dapat laki-laki 2 ya, perempuan 2. 2, 4, 5, 6. Berarti laki-laki dapat 2/6, perempuan dapat 1/6. Afwan sebentar Ustaz, Anda tulis dulu. Laki-laki dapat 2/6, perempuan 1/6. Perempuan 1/6 ya? Iya. Kemudian ibu? Nah, nanti ngurus ibu dulu. Untuk harta peninggalan itu ibu dapat suami istri. Ibu dapat 1/8, sisanya dibagi untuk anak-anak tadi sesuai ketentuan yang saya sebut. Anak-anak dapat 7/8. Ibu 1/8 Ustadz ya? Iya. Anak-anak dapat 7/8 terus dibagi dengan ketentuan tadi. 7/8, dari 7/8 ini 2/6 untuk laki-laki, 1/6 masing-masing untuk perempuan. Jadi laki-laki 2/6, perempuan 1/6, ibu 1/8. Iya, tapi kan bagi dulu ke ibu. Ibu dulu 1/8. Oh, dibagi ke ibu dulu. Iya, 1/8. Sisanya untuk anak-anak. Oh, sisanya untuk anak-anak ya? Iya, 7/8. 7/8. Terus dari 7/8 ini 2/6 jatahnya untuk laki-laki masing-masing. Terus 1/6 untuk perempuan. Cucu itu dari siapa? Cucu dari 4 anak ini kan? Iya, dari 4 anak ini, dari yang kakak pertama. Cucu nggak dapat karena hajab. Ya? Karena hajab. Oh baik. Nah. Sudah? Afwan Ustaz.
Syukran jazakallah khair Ustaz. Oh ya, Allah barik fiik. Baik, Om bisa selesaikan yang di ini, ada Ummu Cinta ya. Silakan. Dari Resen, Ummu Cinta silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mau tanya, jadi kalau cashback, ya Ustaz mau tanya, jadi kalau kita dapat cashback dari belanja online gitu, misalkan kita belanja di salah satu toko online, terus kita bayar melalui aplikasi, salah satu aplikasi, ada cashbacknya. Apa cashbacknya itu boleh digunakan ya Ustaz? Sebentar. Itu bayar pakai apa? Bayar pakai melalui transfer dari salah satu aplikasi. Ada saldo nggak di situ? Kita isi dulu sesuai dengan jumlah yang kita beli. Nggak boleh. Bisa kita beli 100.000. Nggak boleh. Oh, Karena cashbacknya dari alasannya saldo riba berarti. gitu. Jadi nggak boleh digunakan ya Sam? Nggak boleh. Oh iya. Next Ustaz, itu aja. Syukran jazakallah khairan. Ayakum. Baik, terakhir dari Zoom silakan. Nah, Ibu Aina silakan dibuka mic-nya. Ya, bismillah Ustaz, apa Ana mau tanya kalau misalkan pernah ada yang hutang emas di Ana, Ya. tapi Ana lupa berapa gramnya gitu. Jadi kalau misalkan dibayarnya itu menggunakan uang, bagaimana hukumnya ya Ustaz? Syukran Boleh menggunakan uang asalkan dengan harga emas saat pembayaran. Berarti kalau dibayar hari ini berarti harga emas hari ini. Tapi itu kira-kira udah beberapa tahun yang lalu Ustaz, tapi memang belum dibayar. Iya kan dulu pinjam emas ya, bukan pinjam uang. Iya, nggak pinjam emas. Misalnya emasnya dulu 2 gram, ingatnya 2 gram. Berarti sekarang bayar dengan uang yang senilai 2 gram emas. Iya, jadi Ana ingatnya cuma nominalnya aja Ustaz. Nominal apa? Harga si emasnya waktu itu segitu. Tidak pakai harga emas saat itu. Oh. Karena kan pinjam emas, toh pinjam emas atau pinjam uang dulunya? Jawab dulu jujur. Pinjam emas. Emas kan dikasih emas ya, bukan uang ya? Iya, emas. Nah, maka emasnya dulu kalau pinjam misalnya 2 gram, bawa ke sekarang ini berapa? 2 gram juga. 2 gram dihargakan dengan harga saat ini. Nah, berarti bisa kemungkinan ada penambahan. Ya karena resiko, karena pinjam emas, kan pinjam emas. Nah. Dari sisi emasnya nggak bertambah. Kecuali dulu pinjam uang, uangnya itu 1 juta, dihargakan emas, emasnya dulu 2 gram. Padahal dikasih uang. Maka nggak boleh, harus dibawa ke sini juga jadi uang. Yaitu 1 juta, berarti ya kembalikan 1 juta. Mau dihargakan emas, oh berarti sekarang emas 1 gramnya 1 juta. Saya cuma kasih 1 juta saja berarti. Gitu. Jadi dulu itu pinjam apa, gitu aja patokannya. Bawa ke saat ini. Gitu ya. Baik. Baik, itu saja yang kita bahas untuk pagi ini. Insya Allah yang belum terjawab bisa ketemu lagi besok pagi. Maaf, kajian malam untuk bulan ini hanya ada malam Selasa seperti tadi malam untuk tanya jawab. Baik, demikian kita cukupkan, mudah-mudahan bawa berkah bagi semuanya dan Allah menjaga kita semuanya dalam kebaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.